Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para pecinta misteri dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Tio dan teman saya. Mas Wawan. Harus pakai mas. Kenapa? Ya kenapa? Kenapa? Karena nama Mas Wawan itu pekennya ya, nama trennya itu Mas Wawan kenapa sedulur. Jadi Minyak menghina itu. bukan menghina, itu nama Males, peken. Lu molos mutung Mas Wawan cok. Oh, ya loh nganuan Mas Wawan mutung teperki pacare. Amin. Pacare Mas Wawan biasa. Kunti. Siapa sih kok maksud itu? Mbak Kunti. Walah. Dan gitulah. Masa pacaran sama kunti? Lah jare kunti ini tabut apa? Dia anak toporannya busuk pada bingung apa? Oh iya. Oke sedulur, dimanapun kalian berada, pada malam hari ini saya dan Mas Wawan kenapa akan melakukan sebuah explore. Tidak ada misi atau isyarah apapun. Saya dan Mas Wawan hanya melakukan explore atau mencari ini ya, Mas. Mencari konten saja. Semoga saja ada penampakan yang dapat menghibur Kesepian kami karena kehilangan sosok Mas Gibran. ya, dan juga menghibur kalian para pemirsa pecinta misteri dimanapun kalian berada. Gini, Mas. Itu salah banyak itu gimana Mas? Lain misteri apa itu Mas? Marani misteri mandan ora wanila anu tuh Mas Putra lah angel. Mas Putra rung bali-bali. Kangen ya Mas. Kangen. Jangan lupa sedulur. Kemarin kita sempat melakukan ekspor untuk mencari setan budak yang ya seperti itulah. Kalian bisa tonton sendiri videonya, apa alasan dibalik kenapa setan itu disebut setan budak. Dan di situ kami juga mendapatkan isyarah untuk melakukan tahlil dan doa bersama. Dan ini kami habis melakukan tahlil ya Mas ya di rumah Mas Putra. Dan karena kita bingung mau ngapain, akhirnya kita melakukan explore saja. Sengaja ya Mas, nggak kita komenin ya Mas. Ya, karena kita sudah terlalu sering. Ya sudah terus sering up. Intinya untuk sedulur semuanya bantu kami mendoakan Mas Putra agar segera ketemu. Pada malam hari ini ya memang kita melakukan explore di hutan angker di sekitaran rumah saya. Jadi hutan itu memang memiliki banyak urban legend atau cerita-cerita mistis tentang keberadaan makhluk, dan kami tim Marani Misteri belum sempat melakukan explore di dekat rumah kami sendiri. Semoga saja nanti ada penampakan ya Mas ya. Oke, karena waktu sudah malam dan besok kita ada kegiatan ya Mas ya, untuk ya intinya untuk urusan mencari Mas Putra lah. Kami melakukannya di siang hari. Kita akan mulai eksplor malam hari ini saja langsung. Baik, sebelum itu ya Mas ya, kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga eksplor pada malam hari ini Tidak terjadi satu hal apapun ya Mas. ya tidak terjadi suatu hal apapun yang di luar kehendak kita, dan semoga kami diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut agama dan kebiasaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikin dunia karena putih terus nangis. Amin. Kesel ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu Mas, pacarnya datengin Mas. Ya Allah. Hei, Mbak Kunti, kenapa engkau menunjukkan diri kepada kami? Apakah kau menyukai Mas Wawan? Mas, pacarnya sampai teka Mas. Pria kayak Mas lah, pacarnya lo lah. Itu buruk kayak kok. Udah pelaku band itu pacaran anak. Sedulur. Hei, serius ini saya kaget loh, kenapa kamu munculkan diri kepada kami. Kami baru saja mau memulai eksplor, kenapa kamu langsung menunjukkan diri? Apakah ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan atau hanya iseng saja?
tidak sopan kayak gitu, soalnya kaget saya dan Mas Wawan. Ya Allah, Mas nak kayak batiri pacaran kan lah. Tak temen anakku pengen lah. Jajar berang atau patongan kan? Cici. Mas Sudi mas. Ini kan saya pengen sing tobrut, kayak tobruter sih. Mampu reton. Reketan. Buka di sana. Cici temen bokal bosok nih jan. Apa nih? Hah? Apa nih? Jerone bolong ya. Apa nih sing bolong? Kadang wakil bolong. Oh. Bukan lah kan aku instu mana yang bocem iki. Loh, jadi pokok sing seneng. Tapi men Aduh, sedulur, gimana ini sedulur? Ini malah gengsi, masalahnya itu gengsi. Didatengin pacarnya tapi malu karena ngomong kayak sih bener. Karena rupanya seperti itu sedulur. Jadi bagi para fans Mas Wawan, mohon maaf Mas Wawan sudah mempunyai calon sedulur. Kupengan sing tua lah sing nom kok. Wis sumber selawai ana kae. Jika memang engkau hanya ingin mendudukkan diri, sebaiknya kau pergi saja. Takon mas. Takon. Nah, nek salute Mas Wawan kan langsung nyaut sedulur. Saya bertanya Mbak Kun. Berapa nomor yang akan keluar besok malam Mbak Kun? Bisa takon kayak gue. Saya tahu rezeki ini mas. DP, tunggu mobil. Ya, bukan begitu cara sedulur. Itu contoh cara yang tidak baik sedulur. Bermain judi online itu nggak baik. Salah satunya pasang nomor itu juga termasuknya judi ya sedulur. Itu tidak patut dicontoh. Ya, ini juga Mas Wawan bercanda sebenarnya sedulur, karena kaget tiba-tiba muncul sosok Kunti di dekatnya, padahal kami baru mulai kangen karo kok peluk disi muah iku lho. Sayang iki. Cerek sayang iki ya. Bagian ban merokok ke. Bakun. Anu maaf ya Mas Wawan lagi metan sensi. Engko ketemuane mengko bae para explore ya. Ora wis pokoke aja. Ketemuane karo para explore bae mengko ya. Di rumah nih ngawas kok muncul di rumah nih kok. Tekono bensin bakar kok. Sabar ya Mbak Kun ya. Anu Mas Wawan lagi sensian. Kok sing sabar. Karena Mas Wawan nane kayak gue terima bae ya Mbak Kun ya. Wis kok lu nggak di situ pengen ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayaset Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Duh, pacar lu nggak seneng, pacar kangen. Pasal apa iki pacar kok gawe? Tahun nomornya udah muncul kuwe apa? Lah, misal ditakon nomornya Miki muncul, tepat cari temenan. Ini ada temen. Lah gue, Pasangnya metu alhamdulillah. sampean itu PHP kepada Mbak Kunti, makanya nggak mau nunjuk kasih tahu Mas. Coba, Wis menang lah. sampean tadi langsung ditembak nah. Tapi kan bakal mempan tembus kok. Nggak tembus ya? Ya maksudnya ditembak tadi pacare gue lo. Apa wis? Sana sing ngantri. Oh, wis Mbak Kunti gue. Ya ora apa. Sing anu kudu ambit mbak ngaduk kok. Iya sih. Ya wis ayo lanjut aja Mas. Wis wengi kok. Males. Mutung sih. Ini wis disemangati Ayang dengan hadir ke lokasi syuting. Anak kok pengen lu ana. Nyekel kamera siapa? Medina bisa mungkin anak Kunti di pasar iku ana. Lah Kok isu ana? lo kok cemburu gara-gara nyok kadang kundi nek. Ya ora main. Cek aja gue. Bagaimana kok? Mas Wawan kenapa mutung sedulur? Karena saya tadi berbicara dengan Mbak Kunti. Maaf Mas Wawan, saya tidak tahu sampean itu cemburu. Isi masalah katen. Oke baik, yuk Mas, langsung kita lakukan eksplorasi. Apa mau persiapan dulu? Nah dulu. Persiapan dulu ya. Ya baik, mungkin sepatang dulu lah kita sama Mas Wawan. Nanti kita langsung lanjutkan ekspor dan akan mengaktifkan kamera kembali. Sudah siap Mas? Sudah Mas. Ya. Sudah nggak kangen ya sama Mbak Kunti? Lanjut apa lagi? Kok desa cong si kaget nih kesu. Ijik-ijik na Mbak Kunti ini pipirek kok ya. Kita kau nih cari sama Mas Wawan. Iya maning. Berarti kan anak hubungan spesial sampean. Briefing ya. Ngongkat mau nyukaron jenengan bok lah. Astagfirullah. Kayak engkau ayang nyong marah nih.
Nyong si 23 Mas. Kurang ya. Ya amin. Nggak kesepian, nguliti putra me bingungan, nguliti nyong maning. Kok dewekan mengko karena Mbak Gundi. Ya sih Mas, maju ngarep. Semoga saja langsung ditampakkan penampakan agar kami tahu urban legend yang sebenarnya ada di sini. Atau kita coba munculkan saja Mas. Langsung aja lah Mas. Langsung munculkan ya. Ya Mas Putra karena lagi bad mood sedulur, kita langsung munculkan saja. Ya Allah. Langsung muncul pacarnya Mas Wan maning ke Lur. Balik. Bali ya. Next yang muncul pacarnya Mas Wan Bali ya Lur ya. Harus kita explore. Tapanya mana? Bali main Banjar. Iya lah. Nyong orang malas bareng nyong sih. Ngapain Mas Niko? Ora. Gak ada tuh ya sedulur. Biyen gue Mas Wawan pertama kali sopan banget. Iya Mas. Nyong itu ya Mas. Ngopi Mas. Si kita jare loh. Lambene ngedapi banget. Seperti biasa, sirkus pertemanan laki-laki itu. Circle. Sirkus. Baru kenal 1 hari Mas. Siklus Mas, siklus. Masih sopan, tapi salah sudah. 1 minggu ya kayak gitu Mas, sudah muncul. Muncul kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk penunggu tempat ini, dengan menyebut nama Allah, kami mengundangmu untuk berdamai. La haula wala quwata illa billahil azim. Kafa yasat Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa yang dia bawa? Assalamualaikum. Ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum. Ya masyarul jahan. Assalamualaikum. Ya Banu Lukman. Hai makhluk Allah, siapakah engkau dan apakah yang kau bawa? Jika berkenan masuklah ke raga saya. Kafayasat Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada apa kamu ketawa Kau dan raga yang saya pinjam ini adalah teman dari Putra, bukan? Ya, itu teman saya Mas Putra. Kenapa kau bicara begitu? Saya telah berhasil membunuh teman Kenapa kamu bisa begitu, ha? dan menjadikan temanmu sebagai tumbal untukku. Astagfirullah. Kenapa kamu bisa begitu, ha, manusia? Apa yang kau katakan? Saya bukan manusia. Saya dari bangsa iblis yang telah mempersembahkan temanmu yang bernama Putra di alam wana asmaya sebagai tumbal untuk meningkatkan kekuatanku. Terima kasih karena kecerobohan kalian. Saya mendapatkan tumbal secara gratis tanpa saya harus memberikan syarat kepada manusia. Berarti yang kamu bawa itu raga Mas Putra? Betul. Lebih tepatnya, dia adalah jasad dari Putra. Kenapa kamu berani betul bilang kayak gitu, ha? Saya yakin Mas Putra masih selamat di alam wana asmaya. Kenapa kamu sembarangan bicara begitu, Saya bisa membuktikannya. Tidakkah kau lihat jasad yang saya bawa adalah jasad dari teman? Ini betul-betulnya ada kakinya saudara. Apa ini raga Mas Putra ini? Atau astagfirullah. Kau sudah percaya? Tidak, saya tidak percaya ucapan kamu. Ingin merasakan kekuatan yang saya dapatkan dengan mengorbankan raga dari teman, yaitu Putra. Kamu itu bicara apa gitu? Apa? Kamu itu berdusta. Itu bukan raganya Mas Putra itu. Begini manusia. Kenapa? Begini. Saya tahu kamu sudah diberi amanat oleh sosok yang membantu Putra untuk kabur dari alam wana asmaya, tetapi gagal. Bukankah kau ingat tentang pertarungan terakhir
antara sosok membantu putra dan putra, dan berakhir putra diculik di alam wana asmaya. Ya memang Mbak saya mengatakan begitu. Tapi saya yakin Mas Putra masih kuat di alam wana asmaya dan masih bisa bertahan. Ya, selanjutnya setelah kami culik putra dan memisahkan dari sosok itu, dia sangat mengganggu kami. Dan ada akhirnya putra kami berhasil dijadikan tumbal untuk kami, para iblis di alam wana asmaya. Tidak, saya tidak percaya sama kamu. Kamu itu iblis, bisa berdusta. Saya percaya sama mbak kami bahwa mbak saya bisa menyiapkan putra dari alam wana asmaya. Rasakanlah. Apa kamu? Allah Akbar. Allah Akbar. Beraninya kamu menyerang saya. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billahil azim. Bismillah. Allahu Akbar. Kekuatan mudah bagiku untuk menghindarinya. Sombong sekali dirimu. Saya hanya ingin menunjukkan kekuatan ini kepadamu. Coba tunjukkan lagi kekuatan yang kamu hasilkan dari perkataanmu itu. Untuk apa? Saya belum perlu ragam untuk dijadikan tumbal. Mungkin suatu saat saya akan menculik salah satu dari. Lah, berarti kamu itu berdusta. Bahwa Mas Putra masih hidup di sana. Yang kamu bawa itu adalah jin. Jin sama seperti dirimu. Lihatlah. Pakai bangsa jin atau iblis, dia tidak memiliki kaki. Lihatlah. Lah, saya tahu liciknya iblis itu gimana. Itu jebakan yang mau buat. Jika memang kami hanya menjebak kami, saya adalah salah satu iblis yang pernah kamu kalahkan bersama dia dan juga putra di alam wana asmaya. Pada saat itu memang kekuatan saya masih belum seberapa, tetapi karena kelengahan dari putra itu sendiri, makanya saya berhasil mendapatkannya dan membawanya untuk kami persembahkan sebagai tumbal. Tidak mungkin Mas Putra selama itu. Saya tidak yakin. Mas Putra itu adalah salah satu orang yang kuat. Sekuat-kuatnya manusia memiliki batasan untuk merasakan lelah, punya batasan untuk frustasi. Dia sudah sangat kebingungan karena terlalu lama di alam wana asmaya. Saya tidak percaya mohon kamu itu. Kamu itu bicara apa gitu? Jangan ngomong kosong kamu itu. Kamu tahu, para iblis lebih memiliki stamina yang lebih kuat dibanding manusia. Ditambah lagi, tempat terjebaknya putra adalah alam wana asmaya. Di situ adalah tempat di mana para iblis berkumpul, raja-raja iblis berkumpul untuk mempersembahkan tumbal mereka masing-masing. Saya tahu itu tempat yang sangat terkutuk itu. Tapi saya tidak yakin bahwa yang kamu bawa itu raganya Mas Putra itu. Saya tidak perlu meyakinkan. Jika kau tidak percaya, lihatlah sendiri keadaan. Nanti dulu. Saya belum bicara sama kamu. Belum Berterima selesai. kasihlah kepada saya. Buat karena apa? sudah Buat berbaik apa? hati membawakan jasa putra ke alam ini. Buat apa saya berterima kasih sama kamu? Kamu itu iblis. Buat apa saya berterima kasih sama kamu? Ternyata kau lebih sombong daripada para iblis. Kau tidak tahu cara berterima kasih. Saya sombong itu kan anak kamu. Kamu itu berbicara apa gitu? Kamu itu bicara yang sangat berdosa itu. Kamu itu menyumpahkan Mas Putra tidak selamat kamu. Saya tidak menyumpahkan putra tidak selamat. Tapi saya berbicara kenyataan. Bahwa saya Kenyataan apa? sudah meninggal. Terimalah kenyataan. Tidak mungkin Mas Putra meninggal. Sudah kalah dalam pertarungan ini. Sep dan Mas Tio belum kalah. Saya tetap ngeyel akan berusaha menyelamatkan Mas Putra.
dari alam Manas Maya. Kau sungguh lucu manusia. Lah, bilang apa kamu lucu? Bahkan untuk kau kembali ke alam Manas Maya saja sudah tidak mampu. Bagaimana mungkin kau merasa lebih kuat? Lah, saya lebih kuat karena saya di sisi saya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kan selalu melindungi hamba-hambanya. Kau yakin akan selalu dilindungi oleh Allah? Lah, saya sangat yakin karena itu Tuhan saya. Kau terlalu munafik manusia. Lah, mau apa kamu itu? Ku jadikan kau sebagai tumbal yang kedua. Coba. Manusia sombong yang tidak tahu terima kasih. Apa yang ingin kamu lakukan? A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. A'udzu bikalimati hikamati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Bagaimana? Katanya kuat kamu, Saya lupa bahwasanya kau putra Daudi sudah mendapatkan ketika kunci dari pancam bukti. Ya, memang kami sudah mendapatkan kunci itu. Kenapa kamu? Ternyata memang betul. Hanya dengan kuncinya saja kau sudah mampu menembus perlindunganku. Lah, katanya kamu setelah mendapatkan tumbal dari Mas Putra, kamu itu lebih kuat. Betul. Lah, berarti Saya kamu itu hanya bohong kamu, tertembus oleh pertahanannya, bukan saya kalah manusia. Lah, Kau terlalu sombong. Alani. Astagfirullah. Apa kau hidup? Lebih baik kau gunakan saja tubuhmu sebagai tumbalku. Coba korbanin, coba. Lakukan lagi, coba, ayo. Terus, ayo, coba. Halo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini gimana, sedulur? Saya belum mampu. Saya belum seperti Mas Putra dan Mas Tio ini. Gimana ini, sedulur? Astagfirullah. Wala quwata illa billah. Jika memang Oh, begitu seranganmu, kau tidak mau dijadikan tumbal oleh aku, memiliki tawaran bagus untukmu. Apa tawaranmu apa? Tukarkanlah ragamu ganti dengan ketika kunci dari panjamu. Oh, tidak, saya akan kasih. Saya, Mas Tio dan Mas Putra mendapatkan kunci itu dengan susah payah, mengalahkan iblis-iblis seperti kalian yang lemah. Kamu itu lemah. Saya tidak yakin kalian akan mampu mendapatkan pusaka ini. Pusaka yang akan memberikan kewibawaan kepada seseorang ataupun makhluk yang mendapatkan pusaka. Kamu kenapa? Kamu bilang gitu. Kamu itu siapa? Saya adalah iblis yang pernah kalian ketika kalahkan. Apakah tidak mengingatku di pertarungan terakhir kalian di alam Manas Maya? Saya tidak akan mengingat siapapun iblis yang saya kalahkan. Claraspati yang kalian bunuh. Apa kamu mau seperti itu? Seperti nasib Claraspati. Bahkan putra saja sudah saya bunuh dan jadikan tumbal. Tidak mungkin, itu tidak Mas Putra itu. Itu hanya iblis itu, sama seperti kalian itu menjelma seperti Mas Putra itu. Jika memang dia iblis, silakan usir dia. Silahkan kamu bacakan doa untuk mengusir para iblis. Apakah dia akan menghilang atau tidak? Nanti dulu, saya menyelamatkan raga teman saya dulu dari kamu itu. Baru saya menyelesaikan
itu benar atau bukan jasadnya Mas Putra atau bukan itu. Mau apa kamu? Silakan jika memang kau ingin membunuhku ataupun berusaha mengeluarkanku dari raga temanmu ini. Jika mau, silakan lakukanlah. Baik, saya akan coba berusaha. Kalau gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah keluarkan iblis dari raga Mas Tio ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu bi kalimati hikamati min syarri maula kafai jasad. Allah quwata illa billahil azim. Lebih kamu pergi dan tinggalkan raga teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalimat ikamati min syari maulak kafai jasad. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Mas yuk. Siapa dia? Ya Allah, Mas gimana keadaannya Mas? Kenapa dada saya sakit sekali? Gimana Mas? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyebut Mas. Astagfirullahaladzim. Nyebut Mas, astagfirullah. Wala quwata illa billah. Ya Allah, gimana Mas, sudah enakan Mas? Sebenarnya siapa tadi? Kenapa dada saya sakit sekali? Tadi itu Mas, iblis yang kita kalahkan ya Mas, waktu di halaman Asmaya Mas. Raja dari Klaraspati. Iya Mas, betul. Dan mereka itu datang Mas, membawa katanya itu jasad Mas Putra Mas. Yang saja. Tapi saya tidak yakin Mas bahwa iblis itu berdusta Mas. Apa yang dia katakan sebenarnya? Apakah dia mau mengetahui terakhir kejadiannya menimpa Mas Putra di alam sana? Memang Mas, seperti Mbah Sapar yang katakan Mas. Setelah pertarungan melawan iblis itu, Mas Putra diculik Mas. Dan kata iblis itu, dia berhasil Mas menumbalkan Mas Putra. Mana jasadnya? Oh, tidak mungkin Mas. Ya, saya juga berpikiran tidak mungkin iblis setelah mendapatkan kekuatan langsung membawa jasadnya ke alam kita. Iya. Dan saya tidak percaya itu Mas. Karena jika memang dia sudah menumbalkan putra, ya sudah, mereka tidak akan peduli di mana jasad itu akan dilemparkan. Kenapa dia tiba-tiba muncul membawa jasad dari putra ke kita? Ataukah itu hanya jebakan saja agar kita terpancing masuk ke dalam alam warna asmaya? Loh, sama itu Mas, saya juga berpikir itu Mas, bahwa itu yang dibawa itu hanyalah jin Mas. Jin yang berusaha memancing kita Mas. Itu Mas, saya sangat penasaran Mas. Ayo kita lanjutkan buktinya itu Mas, kita tempat itu Mas. Ayo Mas. Bisa bangun Mas. Ayo Mas, pegang Mas. Coba lanjutin. Coba Mas sampean di depan tuh. Saya sangat grogi ini Mas. Saya takut kalau itu, tapi nggak mungkin ya Mas ya. Insya Allah itu bukan Mas Putra. Kalau jika memang itu Mas Putra, mungkin Mbah Saprana sudah memunculkan diri kepada kita. Assalamualaikum. Mas Putra. Mas. Ya, apa sih? Bukan nih Mas. Buka saja, buka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Ya Allah. Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum. Ya masyarul ja'an. Assalamualaikum ya Banu Luqman. Siapakah engkau makhluk? Kenapa engkau dijadikan sebagai perumpamaan teman kami Putra? Apakah engkau anak buah dari Raja Iblis tadi? Apakah kau hanya korban? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Saya yakin ini bukan teman kami Putra. Kami yakin dia hanya makhluk yang dimanfaatkan oleh iblis tersebut. Saya yakin Mas Putra masih dalam lindunganmu ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah telah melindungi Putra. Dan terima kasih telah menjaga keyakinan kami untuk senantiasa yakin kepadamu ya Allah. Ini siapa sebenarnya ya Allah? Dia memiliki kaki seperti kaki manusia, tetapi tidak Mukanya gitu loh mas. Tapi kita langsung saja mas. Kita doakan saja semoga dia bisa pergi dari dalam ini. Dia jika tidak sadarkan diri ini, dia iblis, jin atau apa, atau dia juga manusia yang sudah dijadikan tumbal di alam wana asmanya. Jika memang dia jin yang mewujudkan diri sebagai manusia, kita doakan semoga dia bisa pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika memang dia bukan dari bangsa manusia, leburkanlah dia. Dan jika memang dia manusia yang telah lama dijadikan tumbal, semoga dia mendapatkan tempat di sisimu. Semoga saja amal ibadah yang selama hidup diterima di sisimu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kemana ini? Tapi tadi coba mas dicek mas di tempat mas. Coba dicium apakah berbau mayit atau apa? Atau berbau busuk? Tapi ini tempat yang habis di tempat ini sangat hangat tuh mas. Hangat ya. Aduh. Sebenarnya apa tadi itu sedulur? Kenapa? Ini baunya ini busuk mas. Busuk banget. Tapi saya yakin ini bukan dari manusia yang jadikan tumbal mas. Tapi ini dari pasangan jin mas. Dari bangsa jin. Yang menjebak kita berdua. Astagfirullah. Alhamdulillah. Tentu saja kami berdua tidak percaya kepada iblis tadi, bahwa tadi itu adalah Mas Putra. Ya. Baik sedulur, mungkin kita cukupkan saja eksplornya karena dada saya masih sakit banget, dan alhamdulillah tadi bukan Jasadnya dari Mas Putra. jasad dari Mas Putra, dan saya yakin Mas Putra masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke sedulur, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga Mas Putra masih dalam keadaan baik-baik saja di alam wana asmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.